Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menanggulangi Potensi Dosa. Di dalam Roma 3 ayat 23 firman Tuhan mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa telah membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Di sini kita akan melihat yang pertama, dosa dalam pandangan Kristen adalah ketidaktepatan atau kemelesetan. Dalam bahasa aslinya hamartia, yang artinya bukan hanya melanggar hukum, tetapi tidak melakukan tepat seperti yang Allah kehendaki. Kalau dalam Perjanjian Lama, konsep dosa adalah pelanggaran terhadap hukum. Padahal, orang yang tidak melanggar hukum belum tentu tidak meleset. Memang secara hukum, orang tidak melanggar, tetapi kalau ditinjau dari ketepatan bertindak, bisa saja ia masih meleset. Nah, dosa ini membuat manusia kehilangan kemuliaan. Jadi, kemuliaan yang dimaksud di sini adalah keadaan di mana manusia tidak meleset. Keadaan di mana manusia memiliki batin yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Seiring dengan menanggulangi kemelesetan ini, seiring dengan keberhasilan menyelesaikan kemelesetan ini, maka kemuliaan juga diperoleh. Semakin tidak meleset, semakin seseorang mulia. Jadi, kita tidak boleh memandang bahwa kemuliaan itu nanti setelah kita meninggal dunia. Kalau di dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan bahwa kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itu artinya kita akan memperoleh jabatan keagungan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan dimuliakan. Setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah penguasa, kurios, yaitu Tuhan bagi kemuliaan Allah. Filipi 2 ayat 9-11. Oleh karena itu, sejak di bumi kita juga sudah harus mulia. Maksudnya, kemelesetan sudah harus ditanggulangi di bumi ini. Semakin dosa ditanggulangi, semakin kita memiliki kemuliaan. Maka, kalau orang tidak mulia sejak di bumi, ia tidak akan dimuliakan di kekekalan. Jadi, kemuliaan seseorang atau keagungan seseorang itu bukan pada kekayaan, kedudukan, gelar, penampilan, atau apapun. Tetapi kemuliaan seseorang terdapat pada ketepatan dia bertindak, ketepatan dia berperilaku. Maka, saudara, kita belajar untuk berhati-hati terhadap apa yang kita pikirkan. Berhati-hati terhadap apa yang kita ucapkan. Berhati-hati
atas setiap keputusan, pilihan, rencana, keinginan, ambisi, dan lain sebagainya. Karena disitulah letak kehormatan kita, letak keagungan kita, letak kemuliaan kita. Pada umumnya, manusia telah sesat, membangun kemuliaan di atas kekayaan, kehormatan, kedudukan, dan kekuasaan, penampilan, dan sebagainya. Bahkan ketika kita ada di lingkungan pelayanan, kita masih mengharapkan ada kehormatan. Dan itu tidak kita sadari. Ada ambisi-ambisi yang kita sendiri tidak sadari, yang mengarahkan kita di dalam bertindak dan mengambil keputusan. Di situ kita telah bersalah. Baru kita sadar, lalu kita mau bertobat dan berubah. Meskipun tidak mudah. Karena sudah terlalu lama hidup dengan irama yang salah itu. Perlu diingat bahwa seseorang tidak bisa baik mendadak, juga tidak bisa jahat mendadak. Hanya dunia kita akan lebih mudah membuat orang menjadi jahat. Jadi mungkin kita merasa sudah mulia karena kehormatan yang kita sandang, berupa gelar, kedudukan, kekayaan, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya jika ditinjau dari mata Allah, kita tidak mulia. Mudah untuk berkata, "Bapa, aku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu." Itu hanya ucapan saja. Tetapi kita tidak sungguh-sungguh mau bergumul untuk mencapai atau meraihnya. Sejatinya tanpa sadar kita mempermainkan Tuhan. Sebab pada waktu kita menjalani hari-hari hidup, kita tidak sungguh-sungguh mau menyelesaikan keadaan diri kita yang tidak mulia itu. Sembarangan dengan apa yang kita ucapkan dan yang kita lakukan. Makanya kalau kita berbuat salah, sesungguhnya yang menjadi persoalan bukan kesalahan atau dosa itu sendiri, tetapi adanya potensi dosa yang masih ada dalam diri kita yang bisa menghasilkan perbuatan salah lainnya. Kita harus sadar, yang membuat Allah berduka itu bukan hanya perbuatan dosa yang kita lakukan, tapi potensi dosa yang masih mencengkeram kita, yang mungkin belum terwujud di dalam tindakan, tetapi ada di dalam diri kita. Jadi sebelum membuahkan dosa, potensi dosanya itu harus sudah kita tanggulangi. Maksudnya ketika ada rangsang dosa dan mulai muncul adanya niat, hal tersebut harus kita tanggulangi supaya potensi itu tidak muncul lagi. Maka seseorang belum bisa dikatakan sabar kalau belum disakiti. Itu harus kita sadari sehingga ketika perasaan kita tersinggung, harga diri kita disentuh, direndahkan atau dilecehkan, jangan sampai kita membuahkan dosa. Di sini kita mesti menyelesaikannya
yaitu dengan menyangkal diri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.